di depan ada perlintasan kereta api yang menutup, maka berhentilah. Langkah 3, setelah perlintasan kereta api, masuk ke jalan kecil itu. Langkah 4, memasuki kawasan pabrik terbengkalai. Langkah 5, berhenti lagi, di depan ada perlintasan kereta api yang menutup lagi. Langkah 6, setelah lama perjalanan menuju hutan, akhirnya kamu tiba di hutan. Langkah 7, cek seluruh hutan ini untuk menemukan hewan yang namanya kelinci untuk diburu. Langkah 8, kamu tiba di sebuah bukit dan menemukan kelinci di sana. Kalau begitu, kamu menggunakan senapan untuk menembak kelinci yang berada di bukit sana. Gunakanlah kamera senapan untuk penglihatan dan pengalaman memburu hewan dengan jelas. Langkah 9, satu kelinci tertembak, sekarang kejar kelinci yang kabur dari tempat sana. Setelah berusaha mengejar, kamu tiba di sebuah semak-semak. Kamu yakin pasti kelinci yang berlarian dari bukit sana pada ngumpet di sini. Akhirnya tertangkap basah juga, 2 kelinci yang kamu dapat. Langkah 10, bawa 2 kelinci ini ke dalam mobil pickupmu. Tunggu dulu, perasaan kamu sudah berjalan menuju mobil pickup untuk menyimpan 2 kelinci ini. Tapi kenapa dari tadi kamu berada di tempat ini terus? Apa jangan-jangan kamu tersesat, tapi kamu memutuskan untuk tetap berjalan? Ternyata benar, kamu telah tersesat. Dari tadi kamu berjalan menuju mobil pickup tapi gak nyampe-nyampe. Bukannya merasa cemas dan panik, kamu malah senang dan gembira. Ini adalah waktunya kamu memasak buruan kelincimu. Di tempat yang tak jauh dari tempat tersesat, kamu mengikat 2 kelinci yang masih hidup ke batang pohon cemara, untuk menembaknya. Setelah itu, kamu mengumpulkan ranting dan batu untuk membuat api. Setelah api menyala, kamu meletakkan batu gepeng yang super lebar untuk memasak 2 daging kelinci. Sore telah tiba, 2 daging kelinci yang kamu masak itu sudah matang. Kamu langsung mencoba memakan daging kelinci tersebut seperti memakan sate kelinci. Pas mau makan, kamu mendengar suara seperti suara roda berputar. Tapi kamu abaikan saja suara itu, mungkin itu hanya suara gerimis saja. Terjadi lagi, sebelum kamu mau makan suara roda berputar itu semakin jelas, tapi kamu tidak mau tahu soal itu. Lagi-lagi suara roda berputar itu, dan ini membuatmu menjadi mulai emosi. Tiba-tiba muncul seseorang yang menggunakan masker merah di wajahnya dengan membawa gergaji. Langkah 11, lari atau mati. Langkah
13, berhenti. Ada jalan buntu di depan sana. Tapi tenang saja, kamu kan membawa senapan, jadi kamu harus melawan manusia gergaji itu dengan menembaknya. Tapi, sayangnya, senapanmu tertinggal di tempat. Manusia gergaji itu sudah berada di depan mata. Cepat cari jalan alternatif yang ada di sini. Kamu berhasil lolos dari manusia gergaji itu dengan melewati semak-semak di jalan buntu ini, dan ternyata ini adalah jalur alternatif. Di jalur alternatif, kamu melihat ada sebuah rumah kecil tua di sana. Oleh karena itu cepat sembunyi di rumah itu. Pintunya tidak bisa dibuka, mungkin kamu harus sembunyi di semak-semak rumahnya. Manusia gergaji itu menebam pintu yang tidak bisa dibuka itu, dan mungkin kali ini kamu bisa lolos karena dia sibuk nyari kamu di dalam rumah tersebut. Padahal tidak. Tapi saat mau kabur, kamu menginjak bungkus korek api, dan bungkusnya masih sangat lengkap. Ini ide yang bagus, harusnya kamu bakar rumah kecil itu supaya manusia gergaji tersebut terperangkap dalam rumah kebakaran. Langkah 13, nyalakan korek apinya dan lempar ke rumah tua itu. Rumahnya sudah terbakar, semoga saja manusia gergaji itu sudah berhenti mengejarmu. Akhirnya, kamu sudah berhasil menemukan tempat yang dimana mobil pikapmu diparkirkan. Langkah 14, cepat naik mobil pikap, dan pulang ke rumah, kemungkinan tempat ini akan mencekam. Langkah 15, berhenti. Di depan ada perlintasan kereta api, dan kamu sama sekali belum pulang ke rumah pas maghrib hujan begini. Tetapi tenang saja, yang penting tidak ada manusia gergaji itu. Ternyata, manusia gergaji itu masih ada, dan dia menyebabkan mobil pikapmu supaya kamu tidak bisa pulang ke rumah. Oh tidak, kereta belum datang melintas, sebaiknya kamu keluar dari mobil. Dia berada di belakang. Langkah 16, baru saja keluar, kamu ketahuan oleh manusia gergaji. Cepat lari dari kendaraan. Saat berlari darinya, kamu jatuh karena terpeleset naik dan rel yang licin. Karena kamu masih berdaya, kamu mencoba merangkak sebelum manusia gergaji itu mendapatkanmu. Akhirnya kamu berdiri kembali, tetapi manusia gergaji itu juga ikutan jatuh terpeleset menginjak rel licin. Tapi kamu bodoh amat, klakson kereta sudah terdengar dan kamu ogah bantu manusia gergaji itu, dan manusia gergaji itu pun tidak bisa berdiri lagi. Moral dalam insiden, pintu kereta api adalah penyelamat, jadi jangan menyepelekannya.